Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang besar dalam Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Eropa berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam, yang dimana peran yang paling menonjol terlihat dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk para khalifah Bani Abbasiyah. Independensi dari Khalifah Abbasiyah mulai ditunjukkan lebih jelas oleh dinasti Utsmaniyah pada tahun 1171 sampai 1177 Masehi, Karamonia pada tahun 1296 sampai 1483 Masehi. Setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya itu, seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi. Bahkan, pengaruh dinasti Turki Utsmani menjangkau wilayah yang begitu luas termasuk Eropa Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Pendiri kerajaan Turki Utsmani berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami wilayah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu sekitar 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkmenistan, kemudian ke Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut dengan Utsman I. Ia menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau setara dengan 1300 Masehi. Selangkah demi selangkah, wilayah kerajaan dapat ia perluas, kemudian menyerang daerah perbatasan Bizantium hingga menaklukkan kota Bursa pada tahun 1317 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April 1453 Masehi. Dengan demikian, pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti Baryamba Silika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada saat itu. Penaklukan Konstantinopel berlangsung di darat, laut, dan di bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Dalam semalam, 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn yang melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih dengan pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan.